Hai Gadget Lover, ketemu lagi dengan Mbak Gadget di channel YouTube Gadget Empire. Kali ini Mbak Gadget akan quick review mengenai Max Pro M2. Nah, handphone ini sangat-sangat dinantikan oleh para gamers karena banyak perubahan yang dilakukan dan banyak inovasi yang dilakukan untuk Max Pro M2 ini dari generasi sebelumnya Max Pro M1. Perubahan dan inovasi apa aja yang terdapat di Max Pro M2 ini? Kalian terus saksikan video ini sampai tuntas dan jangan lupa untuk kasih thumbs up, subscribe, share channel YouTube Gadget Empire. Oke, looks pertama yang paling signifikan adalah dari boxnya. Boxnya ini berubah banget dari generasi sebelumnya si Max Pro M1. Box Max Pro M1 itu warnanya biru biasa ya, biru biasa aja sih. Kalau yang ini warnanya sudah beralih ke warna hitam dan ada gradasi warna birunya sih tetap. Dan tulisan Max Pro M2-nya kecil banget. Dan di sini tetap ada Zenfone. Dan setelah dibuka boxnya, yang sangat-sangat menarik ada looks-nya ini. Kalian bisa lihat desainnya ini berubah banget. Kalau dulu Max Pro M1 itu yang maaf ya, itu yang B aja, yang standar banget. Dan sekarang si Max Pro M2 ini sudah stylish banget, udah cantik lah ya. Kalau menurut Mbak Gadget, pasti untuk desainnya ini membutuhkan waktu dan teknologi yang mahal. Dan menurut kalian ini harganya mahal nggak sih? Sebelum kita kupas tuntas Asus Zenfone Max Pro M2 ini, kita lihat dulu under the hood spesifikasinya seperti apa dan upgrade dari Max Pro M1 ada di mana aja sih? Upgrade pertama yang bisa kita lihat adalah dari segi desain bodi dan layar. Desain Zenfone Max Pro M2 berbeda jauh dengan Max Pro M1 yang menurut Mbak Gadget kurang bagus. Desain bodi belakangnya ini terlihat seperti kaca. Inspirasi desain ini diambil dari warna air yang jika terkena pantulan cahaya bisa menghasilkan gradasi warna cahaya yang keren. Sayangnya desain ini gampang banget ninggalin jejak jari. Tapi kalau kita pakai case bawaannya tetap kelihatan oke kok. Penempatan kamera masih di bagian kiri atas. Tapi di Max Pro M2 flash dijadiin satu dengan mounting dual kameranya. Dan gak ketinggalan fingerprint scanner dan logo Asus di bagian tengah. Desain layarnya udah kekinian dan notch yang ukurannya pas buat menampung kamera, flash dan sensor-sensor. Sedikit ke bagian atasnya terdapat speakerphone dan LED notifikasi yang kecil banget. Buat kalian yang nggak suka dengan notch-nya, sayangnya nggak ada opsi hide notch. Tapi ketika kita buka aplikasi YouTube atau game, notch-nya ini otomatis ke hide dan screen ratio kembali ke 18:9. Jadi tetap nyaman sih pakai Zenfone Max Pro M2 ini buat nonton ataupun main game. Yang menarik dari Zenfone Max Pro M2 ini adalah layarnya yang dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 6. Mbak Gadget belum berani nyoba drop test atau yang ekstrim-ekstrim karena masih betah sih pakai Max Pro M2 ini. Tapi meski udah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass, Mbak Gadget tetap nyaranin buat pakai anti gores atau tempered glass lagi ya. Oh ya, Zenfone Max Pro M2 ini juga belum ada sertifikasi untuk dust dan water resistance-nya. Jadi, meski Max Pro M2 ini udah jadi soulmate kalian dalam bermain, sangat tidak disarankan untuk dibawa-bawa main hujan atau diajak berenang. Main PUBG dan Asphalt Legend udah enak banget, tapi settingan tetap di setting medium menyesuaikan dengan prosesor Snapdragon 660 di Max Pro M2 ini. Game 2 jam body agak anget dikit sih, tapi segini masih bisa dibilang adem. Baterainya juga bisa dibilang cukup awet. Screen on time pemakaian medium heavy gaming bisa sekitar 8 jaman. Pemakaian standar sosial media dan streaming bisa sekitar 10-12 jam dengan single SIM card. Ngecasnya udah support fast charging tapi bukan quick charge ya. Butuh waktu 2 jaman lebih buat charge dari 10 sampai 100%.
Tampilan layarnya juga oke. Musuh-musuh meski jauh dan kelihatan kecil, tapi cukup jelas di Max Pro M2 ini. Upgrade di kamera emang cukup signifikan dari Max Pro M1 ke Max Pro M2. Bukan kamera yang lebih besar dan sensor Sony IMX486 dengan wide aperture f1.8 meningkatkan kualitas foto dari Max Pro M2. Ditambah lagi dengan adanya AI Scan Detection dan HDR yang kali ini pengaruh banget di hasil kameranya. Hasil foto bokehnya juga oke dan lumayan halus di berbagai kondisi cahaya. Berikut beberapa hasil kameranya. Di kamera depan, sensor 13 megapikselnya ini memiliki aperture f2.0 yang hasilnya juga cukup bagus dan natural. Terdapat fitur custom beauty untuk menghaluskan hasil selfie-nya. Tapi custom beauty-nya belum ada face shaping atau fitur-fitur lighting lainnya. Perekaman video support sampai 4K. Terdapat juga AIS untuk penstabilan video. Tapi kayaknya AIS hanya aktif di resolusi 1080p. Hasilnya cukup oke, tapi untuk urusan kamera, Mbak Gadget lebih prefer pilih Zenfone 5 kalau lebih suka foto-foto. Nah, punya Mbak Gadget ini yang memori 4GB dan ROM 64GB. SIM tray-nya menggunakan triple slot untuk dual 4G on dan dedicated micro SD yang bisa di-upgrade hingga 2TB. Yang menarik dari Max Pro M2 ini juga adalah bobotnya yang ringan, cuman 175 gram dengan baterai 5000 mAh. Jadi kalau main game gak bakalan cepat pegel dan baterainya tetap badak bang. Overall, tagline Next Generation Gaming udah cukup pas disematkan di Zenfone Max Pro M2 ini. Karena hampir semua fitur yang dihadirkan di Max Pro M2 ini lebih condong ke performa gamingnya. Tapi peningkatan di kamera dan desainnya Mbak Gadget acungin jempol. Keren bang! Oke, jadi bagaimana menurut kalian para gadget lover mengenai perubahan besar-besaran dari Max Pro M2 ini? Dari segi desainnya ini udah oke banget. Terus dari segi kecerahan layar juga itu udah wah keren banget. Ditambah dengan baterai, kapasitas baterainya 5000 mAh. Jadi ini udah puas banget untuk bermain game seharian plus jadi daily driver. Ditambah si Max Pro M2 ini dilengkapi dengan prosesor terbaru yaitu Snapdragon 660. Jadi tentunya performa untuk bermain game udah puas banget di Max Pro M2 ini. Oke, itu aja yang bisa Mbak Gadget sampaikan. Kritik, saran, komentar masih Mbak Gadget terima di bawah ya. Dan buat kalian yang pengen kita versusin handphone ini, silahkan komentar bisa diversuskan dengan handphone apa yang mungkin selevel lah ya kemampuannya. Pokoknya masih Mbak Gadget terima komentar kalian di bawah ya. Oke, sampai ketemu di review lengkap kupas tuntas berikutnya di channel YouTube Gadget Empire. Sampai ketemu. Wassalamualaikum. Dadah.